Selamat bertemu kembali para siswa SMA kelas 12. Kita lanjutkan seri kimia kita. Kalau sebelumnya kita udah belajar sifat koligatif yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat koligatif larutan yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih larutan tentu ya. Larutan ini. Ya. Nah, kita akan waktu di penurunan tekanan uap konsentrasi yang terlibat adalah fraksi mol. Nah, di kenaikan titik didih ini dan nanti penurunan titik beku setelah ini, konsentrasinya diukur dalam molalitas M itu ya. Jadi Anda sudah tahu, dan seperti biasa kita menggunakan buku Maestro Martin Kanginan ini, jilid 3 ya, belum terbit, tetapi yang saya jelaskan ini adalah sesuai dengan naskah saya, naskah kimia saya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, kita mulai saja. Kenaikan titik didih larutan, sifat koligatif yang kedua ya. Jadi ini sifat koligatif yang kedua, kenaikan titik didih larutan. Ya, larutan. Sebelumnya yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap ya. Penurunan tekanan uap, larutan juga, semua juga cerita larutan ya. Ingat di larutan itu ada dua komponen. Ada komponen yang besar, itu disebut pelarut. Kalau tidak disebut, maksudnya air. Dan komponen yang lebih kecil, yang tidak menguap, dianggap tidak menguap, adalah zat terlarut. Ini harus Anda kenali dulu. Ya. Oke. Jadi, titik didih itu dari kata bahasa Inggrisnya boil ya. Boil. Karena itu, titik didih larutan nanti TB ya. Jadi ini B ini bukan beku, boil, mendidih. Ya. Kemudian nanti ada TB0. Nah, kalau ada 00 itu murni. Jadi kalau ini adalah titik didih larutan ya. Jadi kalau TB itu titik didih larutan. Ya, larutan itu adalah pelarut terlarut ditambah pelarut. Misalnya air Anda kasih gula, itu larutan. TB0 ini adalah titik didih pelarut murni, ya. Jadi kalau tidak disebut air maksudnya. Gitu, ya. Oke. Kemudian yang pertama Anda harus bisa membedakan antara menguap dan mendidih. Ini sudah di SMP. Menguap itu vapor, mendidih boil, ya. Vapor ya, gitu. Menguap bisa terjadi pada suhu sembarang. Kalau Anda minum kopi, Anda tiup permukaan kopi itu supaya molekul di dekat permukaan menguap. Itu terjadi pada suhu sembarang. Tapi kalau mendidih tidak. Kalau Anda mau minum kopi, Anda masak airnya sampai mendidih, ya. Nah, mendidih hanya terjadi pada suhu tertentu. Mendidih itu adalah peristiwa di mana molekul-molekul air yang akan menguap itu terjadi pada keseluruhan, wadah. Kalau ini hanya pada permukaan, ya, gitu. Nah, itu terjadi pada tekanan atmosfer sesuai dengan ini. Kalau misalnya tidak dianggap, kita anggap tekanan atmosfernya itu 1 atmosfer, maka air akan mendidih. Ya, kalau tanpa dikasih pelarut ya, ini artinya murni. Itu kira-kira akan mendidih 100 derajat Celcius. Ya, kalau Anda ukur pakai termometer. Tapi kalau Anda lakukan itu di rumah tidak akan 100. Kenapa? Pertama karena air Anda tidak murni. Sudah ada zat terlarut di situ. Ya. Kemudian yang kedua, tekanan atmosfer di sekitar Anda itu tidak 1 atmosfer. Biasanya lebih kecil. Biasanya lebih kecil. Ya. Maka kalau tekanannya saja lebih kecil, ini akan mendidih di bawah 100. Ya. Misalnya hanya 98 atau 97 kalau Anda eksperimen. Bahkan kalau Anda pergi naik gunung, suhunya lebih rendah lagi, mungkin hanya 90 atau di bawah 90. Karena itu kalau kita minum kopi di pegunungan, itu airnya kurang hangat, ya, sehingga tidak terlalu enak. Ya. Kalau enak itu karena lingkungannya yang membuat kita enak minum kopi. Jadi makanya itu kalau mau mendidihkan air di pegunungan itu lebih baik pakai
air pressure ya, apa itu yang panci masak bertekanan. Nah, itu lebih asik ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau air itu mendidih 100 derajat Celcius, kira-kira ya, itu kalau air murni. Apa yang terjadi ketika ibu Anda masak atau bapak Anda masak? Dia kasih masuk sayur di sini. Sayur, ya sayur itu termasuk saat terlarut. Maka ini akan mendidih di atas 100. Ya, dia akan mendidih di atas 100. Ya, itulah sebabnya kalau orang masak Indomie, airnya dulu yang dimasak. Kalau sudah mau mendidih atau sudah mendidih bahkan baru dia masukkan Indominya. Dan ketika dia masukkan Indomie, airnya tidak mendidih lagi. Perlu waktu lagi untuk mendidih, ya. Kenapa? Karena Indomie yang Anda masukkan itu adalah saat terlarut. Sehingga supaya mendidih larutan itu harus di atas 100. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini ada kenaikan titik didih, delta TB disebutnya. Ya, ini kenaikan titik didih. Makanya naik. Kalau tadi kan turun. Kenaikan titik didih larutan. Gitu. Nah, tentu delta TB ini rumusnya adalah yang tinggi dikurang yang rendah. Yang tinggi itu adalah TB, ya. Jadi TB ini lebih besar dari TB 0. Sehingga delta TB adalah TB dikurangi TB 0. Sehingga kalau kita menghitung TB itu adalah TB 0 plus delta T. Ya, jadi kalau naik plus, kalau turun min. Ya, ini titik didih larutan ya. Ini titik didih larutan, titik didih pelarut murni. Kalau untuk air tidak diketahui dianggap 100 derajat. Delta TB inilah yang kita sebut kenaikan titik didih. Nah, dengan eksperimen ternyata kenaikan titik didih ini adalah molalitas, ya, sudah kita pelajari di pertemuan pertama, kali KB, ya, KB. KB ini disebutnya konstanta ya, tetapan titik didih molal ya. Nah, ini tetapan kenaikan titik didih molal, pakai kata molal ya. Jadi ini adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Ya, jadi satuannya nanti derajat Celcius per molal. Ya, per molal nanti ya. Nih, seperti ini contohnya. Ya, tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Ya, maksudnya 1 molal naik 0,2 derajat Celcius. 2 molal 2 kali 0,52. Seperti itu ya. Jadi ini rumusnya ngitung. Sehingga Anda harus tahu rumus dari menghitung molalitas. Ya. Molalitas kemarin sudah ya. 1000 per massa pelarut dalam gram. Ingat, ini massa pelarut. Kalau nggak diketahui dianggap air kan. Kalau nggak diketahui dianggap air. Ya, kali N terlarut. Ingat, mol terlarut ya. Mol terlarut. Ya. Ini M. Sehingga akibatnya kalau kita satukan, ya kalau kita satukan ini kan M kali KB. Kalau disatukan M-nya dimasukkan itu, ya. Saya senang memisahkan supaya konsentrasi kita P kali NT gitu ya. Kali KB. Bahkan ada yang rumus ini dimasukkan. Jadi terlalu banyak yang harus diingat. Ini dimasukkan massa terlarut, nggak tahu nulisnya apa. Mungkin begini, massa terlarut per molaritas begini. Nah, kan terlalu banyak ini rumus ini, gitu. Baru kali KB. Ada yang tulis seperti ini. Saya nggak cukup inilah, ya sekali lagi jadi biar nggak terlalu banyak dan berseri, oke? Ya. Nah, sekarang Anda lihat ya. Oke, jadi ini ya sudah tadi ya. Kenaikan titik didih ini tentu TB dikurang TB 0 ya. Titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni ya. Sehingga dari sini kita bisa ngitung TB ya. Dari sini kita bisa ngitung TB yang ini.
Ini biasanya ditanya titik didih larutan, titik didih pelarut murni ditambah delta TB. Oke? Ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Menentukan titik didih larutan. Ya. Rumusnya molal. Jadi Anda lihat. Jadi perhatikan, pertama Anda harus tahu mana yang pelarut, mana yang terlarut. Itu penting itu. Ya. 14,3 gram sampel kamper naftalena, rumusnya C10H8, MR-nya belum ada. Jadi kalau Anda perlu nanti masukkan, hitung dari rumus. Ditambahkan ke 50 ml benzena. Kalau sudah ada kata mililiter ini pasti biasanya pelarut. Jadi di sini pelarutnya adalah benzena. Ya, saat terlarutnya adalah kamper. Sampel ya, sampel kamper. Sampel itu contoh, jadi diambil sedikit. Ya, jadi pelarutnya benzena. Tapi yang diketahuinya 5,0 ml. Ya. Ini adalah volume. Nah, kalau nanti Anda perlu gram, biasanya kan Anda perlu gram ini nanti. Ya, gram pelarut di rumus ini nanti. Ini kan ada gram massa terlarut gram. Maka tentu Anda nggak bisa pakai mililiter. Untuk ke gram, nah ini konversinya massa jenis. Nah, konversinya massa jenis. Itulah sebabnya massa jenis larutan diketahui nanti. Ya, ditambahkan ke 50 ml benzena. C6H6, massa jenis tuh. Diketahui kan massa jenisnya? Benzena, massa jenis benzena ini. Tuh. 0,880 gram per mililiter. Anda tanya, kenapa massa jenis benzena diketahui? Untuk merubah mililiter ke gram. Ya, itu pentingnya tahu faktor konversi. Nggak usah dihafal nanti. Apakah kali atau bagi, nanti gampang. Ya, 3 gram, 14,3 gram ini. Ini adalah terlarut. Ya, sampel kamper 14,3 gram. Nah, ini nanti untuk ngitung N terlarut kan? Karena N terlarut harus mol. Ya, Anda sudah tahu perantaranya MR. Konversinya MR. Ya. Berapa titik didih larutan ini? Nah, jadi kita ditanya titik didih larutan. Titik didih larutan itu TB, ya, B boil berapa? KB benzena diketahui, ya, KB pelarut murni itu pastikan. KB pelarut murni benzena 2,53 derajat Celcius per molal. Gitu. Dan titik didih benzena, ya, titik didih benzena itu pelarut murni ya. Benzena itu pelarut murni di sini. Pelarut murninya ini pelarut. Nah, ini maksudnya adalah TB0. Ya, titik didih pelarut murni. Benzena di sini adalah pelarut murni. Ketika belum dikasih larutan. Ya, sebelum dikasih pelarut ini, terlarut, sorry. Sebelum dikasih terlarut ini. 80,1 derajat Celcius. Diketahui. Nah, kita disuruh hitung TB. Kan tadi Anda sudah lihat, TB rumusnya apa? Ini kan ditanya, TB rumusnya adalah TB0 naik. Kalau naik berarti ditambah delta TB. Kan gini rumusnya. Ini ditanya, ini diketahui. Berarti kita harus ngitung delta TB kan? Nah, delta TB ini kan kenaikan titik didih. Ya toh, kenaikan titik didih. Apa rumusnya? M kali KB. Kan cuma begitu. M kali KB. KB diketahui. Nah, berarti kita harus hitung molalitas. Ya, tugas berikutnya ngitung molalitas. Apa rumus molalitas? Molalitas 1000 per massa pelarut, ya, harus dalam gram, kali mol terlarut. Nah, kan begitu. Maka berikutnya kita harus hitung P, harus hitung NT. Kan begitu. Jadi konsentrasinya selalu ngitung massa pelarut. Pelarutnya apa? Benzena. Ya, tidak diketahui berapa gram, yang diketahui volumenya. Tapi ada massa jenis. Nah, dari sini kita bisa dapat gram. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian mol terlarut. Terlarut yang diketahui gramnya. Kalau mau dijadikan mol, kita harus lewat MR. Jadi MR-nya harus kita hitung ini.
Kan seperti itu. Ya, nah kalau sudah seperti itu, baru kita sekarang ngerjakan soalnya. Jadi kita akan selalu mulai dari P dan NT. Ya, jadi Anda lihat, ya, langkah-langkah menentukan titik didih larutan. Ini kira-kira yang saya cerita tadi. Kalau kita ditanya titik didih larutan, maka kita perlu menghitung kenaikan titik didih larutan. Untuk menghitung kenaikan titik didih larutan, kita harus hitung molalitas. Nah, untuk molalitas kita akan mulai dari mililiter ini pelarut. Oke, kita mulai dari mililiter pelarut dulu yang diketahui. Berapa? 50,0 mililiter. Ya, harus kita rubah ke gram kan? Karena kita harus ke gram pelarut. Oke, kita udah tahu, biarin aja 5,0 mililiter. Ini pasti dikali massa jenis. Nah, massa jenis. Massa jenisnya ini 0,880 gram per mililiter. Ya, Anda perhatikan. Mililiter di bawah, di atas. Berarti di sini harus 1 mililiter. Kan ya? Nah, gramnya di atas. 0,880 gram. Kan begini. Nah, kenapa? Supaya mililiternya bisa dicoret. Gitu. Jadi perhatikan ya. Massa jenis 0,880 gram per mililiter. Itu maksudnya 0,880 gram per 1 mililiter. Ini faktor konversinya. Ya. Itu faktor konversinya. Ini faktor konversinya. Ya, faktor konversi. Nah, kalau ini mililiter, berarti penyebut ini harus di mililiter. Jadi dibalik kan? Nah, 1 mililiter di bawah. Ini harus ada di atas. Dapat sudah, ya. Anda tinggal hitung ini 50 kali 0,880. Ya, kita selalu akan mulai dari sana tuh. Kalau Anda lihat tuh, ya. Hasilnya adalah 44 gram. Oke, sudah dapat nih. Gram pelarut sudah dapat. Ini P. P ini di rumus kita. Ya, untuk hitung molalitas. Sudah selesai. Berikutnya kita harus hitung mol terlarut, NT. Nah, mol terlarut kita harus hitung. Diketahuinya terlarut itu gram. Nah, untuk menjadi mol kita perlu mR. Nanti urusan faktor konversinya kita hitung dulu mR ya, massa molarnya. Massa molar dari terlarut. Terlarutnya apa? Benzena, kamper. Nih. Kamper ya. C10H8. Anda hitung kan, karbon kan 12, jadi 12 kali 10. Ya, sudah di kelas 10. Belum. Anda nanti hitung MR ini ya, sesuai dengan rumusnya. Tapi kalau nggak salah di SMP sudah ini. Ini karbonnya ada 10 ya. Karbon itu, ya ini Anda kelas 12 ya, udah tahu lah ini. 12 kali 10 tambah 8. Jadi 128. Nah, 128 ini kan artinya 128 gram per mol. Ya. Ini gramnya di pembilang, berarti ini harus dibalik. Gramnya harus di penyebut. Nah, yang ini di penyebut, yang 1 mol di pembilang. Begini. Nah, kalau ini Anda hitung, ketemulah 143 ya, kalikan 10 ini. Ini kalikan 10, 1280. Udah ya, udah molar ini ya. Sudah mol, sorry. Sudah selesai. Baru hitung molalitas. Nah, Anda hitung molalitas M. Molalitas itu apa rumusnya? Ini 1000 per P kali NT. Nah, kemarin sudah ya. Ini dalam gram. Jadi 1000 per P-nya ini. Sudah kita hitung. 44. NT-nya barusan kita hitung ini. 143 per 1280. Nah, ini jadi molal. Ya toh? Jadi molal, ya. Gak usah kita hitung. Nanti akhirnya kalau disederhanakan, ini kan disederhanakan dibagi 4, ini 11. Ini dibagi 4, 250. Ya. Terus nanti 11 dengan 143 ini bisa hilang, 13.
Nah, sehingga nanti lebih sederhana lah. 250 kali 13, ini hanya ngitung ya, dibagi 1280 molar. Nah, dapatlah M itu. Ya. Kemudian kita hitung delta TB. Pakai rumus apa? M kali KB. Ya, M-nya sudah tahu nih. 250 kali 13 per 1280. Kalikan KB. KB-nya diketahui ya. Ini. Nih, 2,53. Inilah derajat Celcius. Kan ini molar, ini derajat Celcius per molar. Molarnya bisa dicoret. Hasilnya dapat. Ini kalau dihitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 6,42 derajat Celcius. Ini. Nah, kalau sudah dapat delta TB, maka TB-nya tinggal dihitung pakai rumus ini kan. Lebih besar dari TB 0. Kalau lebih besar itu berarti ditambah. Ya. Titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut murni. Berarti harus ditambah. Kan begitu. Nah, titik didih pelarut murni udah diketahui ini tadi. Titik didih bensena. Bensena pelarut murninya. Diketahui ini. 80,1. Delta TB barusan Anda hitung itu ini. Ditambah 6,42 derajat Celcius. Ya. Gitu. Jadi Anda sesuai dengan ini kan. Anda dapat 86,5 derajat Celcius. Inilah titik didih larutan murni itu. Ya, yang ditanyakan. Jadi seperti itu. Jadi intinya di sini. Kalau mau tahu titik didih larutan, hitunglah kenaikan titik didih larutan. Gitu. Kenaikan titik didih larutan itu dirumuskan oleh M kali KB. Nah ini ada rumusnya semua. Ya. Nih. Kenaikan titik didih larutan itu rumusnya adalah molalitas kali KB. KB diketahui, berarti Anda harus hitung molalitas. Untuk molalitas Anda perlu dua. 1 gram pelarut, ini gram pelarut. Yang kedua adalah mol terlarut. Ini. Diketahui enggak? Nah. Biasanya untuk mol terlarut itu yang diketahuinya gram terlarut. Nah, kalau gram terlarut berarti di sini Anda perlu MR. Nah, faktor konversinya MR. Ya, massa rumus. Ya, massa molar. Yang terlarutnya ini. Nah, Anda hitung dulu kalau Anda diketahui C10 H8. Anda hitung 12 kali 10 tambah 8. Untuk gram pelarut tidak diketahui, yang diketahuinya mililiter pelarut. Nah, Anda perlu massa jenis. Kan gitu. Kalau volume ke gram ya pasti massa jenis. Ini massa jenis. Ya ini 50,0 ml kali mililiternya di bawah, gramnya di atas. Selesai. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak terlalu susah, jangan dibuat susah. Ya. Jadi pelajarilah dari awal secara perlahan-lahan supaya Anda mantap, ya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Berikutnya kita akan masuk ke sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Jadi kalau titik didih naik, titik beku akan turun justru. Itulah prinsip membuat es krim. Ya, prinsip membuat es krim. Atau kalau di kita, waktu saya kecil, itu ada prinsip membuat es putar. Ya, akan kita jelaskan setelah ini. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami, seri kimia untuk kelas 12. Akan kami tuntaskan. Mudah-mudahan Anda tidak takut lagi sama kimia. Anda bisa menyenangi kimia sebagai ilmu dasar kelak kalau Anda terjun di dalam dunia penelitian untuk membuat obat-obatan, ya, atau membuat vaksin, antivirus, itu pasti ilmu ini akan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, fokus pada tujuan Anda. Belajar secara perlahan-lahan tetapi pasti, saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaninan.